masing-masing totalnya itu ada yang 22 juta, ada yang 32 juta, ada yang 35 juta, ada pun yang 37 juta. Itu kemudian lunas mas, gitu ya. Ini berapa orang mas yang? Kalau yang ikut saya itu ada 15. It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali di channel video YouTube Soraya. Nah, gimana kabarnya hari ini buat semua sahabatku dimanapun berada? Semoga kalian itu sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini, dan channel Soraya itu tetap semangat ya untuk membuat konten-konten di YouTube atas dukungan kalian. Dan di video kali ini channel Soraya sedikit berbagi kisah dan cerita teman kita BMI dimanapun berada ya. Dan simak video selanjutnya. Cerita pertama yaitu gagal berangkat ke Taiwan, uang 40 juta rupiah amblas, dan hati-hati dalam iming-iming pekerjaan ya. Dan cerita kedua yaitu kasihan TKW Malaysia asal Ponorogo disekap majikan selama 4 tahun nggak digaji dan tidak bisa kasih kabar keluarganya. Dan sekarang kita bahas cerita yang pertama yaitu gagal berangkat ke Taiwan, uang 40 juta rupiah amblas ditilep PL atau sponsor yang juga tetangga sendiri. Dan kronologinya ini kasus penipuan dengan modus pengiriman kerja ke luar negeri kembali terjadi ya. Kali ini korbannya Dwi Prasetyo, warga Tanjung Siman, yang mengaku ditipu SR, seorang oknum pekerja lapangan PL. Akibatnya korban kehilangan 42 juta rupiah. Wow, sangat banyak sekali ya. Nah, dalam situasi yang sekarang ini tuh masih maraknya epidemi ya, COVID-19 tuh belum selesai. Jadi semua negara itu sama saja ya, masih dalam keadaan lockdown alias tutup sementara ya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Maka dari itu semua teman-teman dimanapun berada yang masih di Indonesia jangan mudah tergiur oleh iming-iming pekerjaan ke luar negeri dengan proses mudah gitu. Dan lanjut kita membahas lagi sebagaimana ini diberitakan oleh Gema Surya. Dwi Prasetyo mengatakan dia telah membayar kepada PL sejak Maret 2019 tahun lalu ya, dengan janji akan diberangkatkan ke Taiwan. Dan dirinya mengaku percaya kepada SR ya, mengingat selain tetangganya sendiri juga sebelumnya sudah banyak calon TKI yang diberangkatkan dan berhasil. Untuk itu ketika SR menawarin, dia siap dan bersedia membayar uang sebanyak 2 kali ya. Pembayaran terakhir dilakukan setelah melakukan medical atau check up dan siap berangkat. Namun setelah itu ternyata dilempar dari satu PT ke PT lainnya tanpa ada kejelasan. Akhirnya dia merasa benar-benar ditipu. Setelah SR kabur, tak kelihatan batang hidungnya hingga sekarang. Dirinya sudah melapor kasus ini ke polisi karena ternyata korban sudah banyak, bahkan ada yang mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Wow, sangat banyak sekali ya, hingga ratusan juta, bahkan 42 juta aja itu sudah banyak sekali kalau di suasana seperti ini ya, musim epidemi itu bisa buat dagang usaha yaitu cilok keliling dan pecel pinco, bisa juga itu mendapatkan pekerjaan di kampung halaman ya. Dan harus waspada dan hati-hati buat teman-teman yang masih ada di kampung halaman, jangan mudah percaya sama seseorang. Masalah uang itu nomor 1.
Dan berita kedua ini kita ambil dari negeri Malaysia ya, negeri jiron Malaysia. Dan kasihan TKW Malaysia asal Ponorogo diduga disekap majikan selama 4 tahun, tidak digaji, juga tidak bisa kasih kabar kepada keluarganya. Dan kronologinya seperti ini teman-teman. Awal kisah ceritanya itu ya, kisah miris datang dari Poko Njabon Ponorogo ya. Katilah umur 40 tahun, salah satu pekerja migran Indonesia, diduga menjadi korban penyekapan majikan di Malaysia. Kabar itu diceritakan oleh Jemarin ya, suaminya korban, kepada Gema Surya FM. Ketika 4 tahun yang lalu sang istri harus menanggung derita di negeri seberang yaitu Malaysia ya. Bukan ringgit yang dikirim, justru kabar buruk yang diterima oleh keluarga. Bagaimana tidak, karena selain alat komunikasi disita oleh majikan, sehingga tidak pernah bisa berkabar dengan keluarga. Juga harus rela tidak digaji ya, bahkan untuk sekedar makan pun istrinya kesulitan, sehingga kondisi tubuh istri tercintanya kurus kering. Lebih lanjut diceritakan di negeri jiron tersebut, istrinya bekerja sebagai asisten rumah tangga ya sejak tahun 2015 ya. Pemberangkatan melalui PJTKI yang ada di Jenangan. Hanya 3 bulan pertama istri mendapatkan gaji. Setelah itu pada bulan-bulan berikut saat gajian ditagih justru majikan marah-marah sehingga hanya bisa pasrah ya. Lantaran sudah tidak kuat lagi dengan semua perlakuan majikan, akhirnya kabur keluar dari rumah majikan. Beruntung saat dalam pelarian si istrinya bertemu dengan orang Indonesia yang kemudian menampungnya. Alhamdulillah ya, ketemu sesama orang Indonesia yang baik hati, bisa menolong ya. Dari orang Indonesia yang terbaik hati itulah akhirnya setelah terputus bertahun-tahun, pihak keluarga bisa menghubungi kembali untuk melepas kangen. Jadi dia itu ceritanya menjadi PMI di Malaysia selama 4 tahun satu majikan ya. Di tahun pertama dia itu mendapatkan gajian dan bisa menghubungi keluarga, dan di tahun kedua dan berikutnya sampai 4 tahun dia itu sudah tidak bisa menghubungi keluarga karena apa? HP-nya itu disita majikan, bahkan dia itu meminta gajinya itu nggak pernah dikasih dan dianya dapat marahan dari majikannya gitu. Dan lambat laun dia itu sudah nggak sabar ya, hatinya udah sakit digitukan sama majikannya. Akhirnya dia itu memberanikan diri untuk keluar dari majikan alias menjadi TKI kaburan. Nah setelah itu dia itu ketemu sesama Indonesia yang baik hati, bisa menolong dia, bisa menampung dia, dan bisa menyambung tali silaturahmi lagi kepada keluarganya. Alhamdulillah banget ya. Dan sebelumnya dari pihak keluarga sendiri sudah berupaya untuk menghubungi PT yang memberangkatkan untuk dibantu berkomunikasi, namun hanya dikasih janji-janji tanpa pernah ditepati. Dan kini pihak keluarga itu berharap agar istrinya bisa segera dipulangkan ke kampung halaman dengan kondisi apapun ya. Sementara itu Khairul Huda ya kepada Desa Poko Jambon mengatakan saat mengetahui ada warganya yang diduga menjadi korban penyekapan majikan di Malaysia, pihak sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu meminta bantuan kepada Kepala Desa Berigin Jambon ya, yang selama ini sudah terbiasa menangani permasalahan-permasalahan TKI, termasuk mengupayakan agar Mbak Katilah bisa secepatnya kembali ke kampung halaman, sebab semua dokumen yang dimiliki ternyata ditahan oleh majikan.
Nah, seperti itulah cerita seorang BMI, yaitu pahlawan devisa ya, yang ada di luar negeri, merubah nasib hidup untuk membahagiakan keluarga yang ada di kampung halaman ya. Dan lika-likunya itu sangat banyak sekali ya. Ada yang sukses, ada pula yang tidak sukses. Dan aku selalu mendoakan buat semua teman-temanku dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang aku akhirin video aku sampai di sini dulu. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.